Pemirsa, Anda menyaksikan NTV Morning dalam segmen Jakarta Pagi ini. Dan Cakri, Ya. kita mengatakan memang sebenarnya ada isu berbagai tumpukan sampah di berbagai wilayah. Salah Lagi satunya, ya. ini kita akan menginformasikan dari mana? Di tempat yang lain begitu ya. Pagi ini kita akan pantau apakah masih ada tumpukan sampah di wilayah Kramat Jati pemirsa di Jakarta Timur. Ya, pemirsa langsung saja untuk menghadirkan informasinya apakah masih ada tumpukan sampah tersebut. Sudah bergabung bersama kami, jurnalis NTV Elisa Sinaga yang akan melaporkannya untuk Anda. Ya, Elisa, mungkin bisa digambarkan seperti apa nampaknya di belakang Anda saat ini memang masih ada tumpukan sampah. Apakah ini memang berlarut-larut dan masih belum terselesaikan dan seperti apa baunya mungkin bisa digambarkan kepada pemirsa. Silakan Elisa. Ya Rian dan juga pemirsa, hingga saat ini tumpukan sampah di belakang tepatnya Pasar Induk Kramat Jati ini memang masih menggunung seperti di belakang saya. Juru kamera Nusantara TV Sebastian Pascal akan menunjukkan kepada Anda. Ini memang masih menggunung tumpukan sampah yang berasal dari aktivitas perdagangan di Pasar Induk Kramat Jati, di mana memang sejak Kamis kemarin ini menjadi perhatian dari warga sekitar karena akibat tumpukan sampah yang menggunung ini, tembok pembatas antara Pasar Induk Kramat Jati dan juga permukiman warga ini jebol begitu ya, tembok di belakang dari tumpukan sampah ini. Memang kami belum bisa menunjukkan kepada Anda, Rian, pemirsa dan juga Cakri, ini ada di belakang begitu karena memang dari ini sekitar dari tempat saya melaporkan sekarang saja ini sudah menyengat sekali baunya, maka dari itu memang saya memakai masker ini di saat melaporkan karena memang baunya yang cukup menyengat. Tapi sejak pagi tadi kami memantau, kalau saya berhitung ini ada sekitar 8-10 ekskavator dan juga truk dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, DKI Jakarta, yang mulai mengangkut tumpukan sampah ini. Memang sudah diangkut sejak tembok yang jebol kemarin akibat tumpukan sampah pada Kamis pagi begitu. Ini Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sudah mulai melakukan pengangkutan sampah begitu. Dan memang kalau ditanya ini berasal dari mana sampah, tumpukan sampah ini memang berasal dari Pasar Induk Kramat Jati, yang mana aktivitas perdagangan ini memang 24 jam begitu ya, mulai dari lapak pedagang hingga bongkar muat. Dan diperkirakan setiap harinya Pasar Induk Kramat Jati ini bisa memproduksi 120 hingga 150 ton sampah. Mengapa bisa menumpuk seperti ini? Ini dikarenakan ekskavator dan juga armada pengangkut sampah begitu, yang harusnya mengangkut sampah-sampah ini menuju ke tempat pembuangan sampah Pulau Gebang ini mengalami keterbatasan begitu, sehingga akibat tekanan tumpukan sampah ini pada Kamis kemarin, tembok pembatas area dengan permukiman warga ini jebol. Dan tadi kami sudah berbincang kepada warga sekitar yang juga merupakan pedagang dari Pasar Induk Kramat Jati maupun warga yang tinggal di belakang begitu ya, permukiman warga ini memang mengeluhkan adanya tumpukan sampah ini, di mana tak hanya menimbulkan bau yang tidak sedap dan tercium hingga kawasan permukiman dalam radius ratusan meter. Karena ketika sampah ini dilakukan pembongkaran seperti di belakang saya ini menurut warga sekitar baunya memang akan lebih menyengat. Ini karena saya berdekatan dengan tumpukan sampah begitu, yang mana diperkirakan tinggi saya saja ini 168 cm. Berarti ini tumpukan sampahnya melebihi 168 cm. Ini Cakri, Rian dan juga pemirsa. Dan kalau kita lihat ini adanya pengangkutan sampah ini memang baunya lebih menyengat dibandingkan jika sampah ditumpuk begitu saja. Tapi memang ini dari pengelola lingkungan Pasar Induk Kramat Jati memang terus menargetkan pengangkutan sampah ini bersama Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta agar ketika sampah-sampah ini bisa diangkut, tembok
di belakang sana yang jebol akibat tumpukan sampah yang cukup tinggi yang membatasi antara Pasar Induk Kramat Jati dan juga permukiman ini bisa diperbaiki karena harus diangkut terlebih dahulu sampah-sampah yang ada di Pasar Induk Kramat Jati ini untuk memperbaiki tembok seperti sedia kala. Rian. Ya baik Elisa, jadi memang kita ketahui sebelumnya ini ada beberapa unit ekskavator yang belum bisa diserahkan atau dilakukan sehingga terjadi penumpukan dan jebol dan baru diterjunkan sejak pada Kamis pagi. Namun melihat yang terjadi saat ini apakah memang unitnya sudah terbilang maksimal, Elisa? Memang unitnya sudah terbilang maksimal, Elisa? Ya. Rian dan juga pemirsa, ini dari pengelola Pasar Induk Kramat Jati sendiri memang mengatakan setiap harinya diperkirakan ada 120 hingga 150 ton sampai menggunung, sehingga itu diperkirakan harus ada sekitar 15 sampai 20 armada setiap harinya untuk mengangkut tumpukan sampah ini. Tapi dari pandangan saya sekarang ini hanya sekitar 8 sampai 10 armada truk yang diberlakukan ini untuk mengangkut sampah begitu. Ini ada beberapa ekskavator dan juga truk yang totalnya ini kalau saya hitung ada sekitar 8 hingga 10 armada untuk mengangkut sampah yang ada di Pasar Induk Kramat Jati. Sehingga memang kalau berkaca pada pengakuan dari pengelola Pasar Induk Kramat Jati ini memang tidak terlalu banyak begitu ya armada yang dikerahkan jika kebutuhan armada untuk mengangkut seluruh sampah ini adalah 15 hingga 20 armada truk dan juga ekskavator. Rian. Ya baik, Elisa Sinaga, terima kasih telah melaporkan langsung dari Pasar Kramat Jati terkait dengan penumpukan sampah yang terjadi. Selamat bertugas kembali.